monggo. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Qalat ihdahuma ya abatistajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihtabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik satajiduni insya'allahu minas sholihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahb wadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu
qauman fasikin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ay yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Qala sanasuddu abdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Monggo kita mulai awiti nggih surat Al-Alaq. Iki nomere kelentu nggih, kudu nomor 96. Surat ke-96 bukan 98. Terus biasanipun kita sarang-sarang rumiyin maos. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita mulai dari awal ya, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, pemeliharamu, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Dengan nama Allah yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, dia menciptakan al-insana, manusia, min 'alaqin, dari segumpal darah. Segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu, pemeliharamu itu al-akram, yang paling mulia, yang maha mulia. Al-akram, paling mulia, maha mulia. Alladzi, yang allama bil qalam, mengajar, memberi pelajaran, allama bil qalam, dengan pena, alat tulis ya. Allamal insana, dia mengajari manusia, malam ya'lam, apa yang dia belum tahu, apa yang manusia itu belum tahu. Ini niki ayat 1 sampai ayat 5 ini ayat yang pertama kali turun ya. Ceritanya kan di Gua Hira nggih. Di Gua Hira Nabi itu menerima
wahyu pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awalnya itu nopo? Beliau itu bertahanus. Tahanus niku nek sakniki ngibadah, bener nggih, ngibadah. Zaman dulu karena tidak tahu ibadahnya apa, naik ke gunung. Naik ke gunung teman teman gua Hira itu di Jabal Nur. Bukan Jabal Nur ya, di gua Hira itu dia apa? Berhari-hari kadang-kadang satu dua hari tidak pulang di situ dongo. Orang kafir waktu itu juga yakin adanya Allah, nonton nggih. Jadi mereka juga yakin adanya Allah sehingga juga minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Gitu. Walaupun Nabi belum tahu cara menyembah Allah sing bener iki piye, belum tahu. Akhirnya sekian pada waktu malam dipegang sama malaikat Jibril gitu kan ya. Terus dipegang dari belakang itu. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad, baca wahai Muhammad. Dikasih lembaran atau supaya membaca. Terus Nabi Muhammad jawab, "Ma'ana biqori, saya ini tidak bisa baca. Aku kira iso maca." Nabi Muhammad niku mboten saged maos. Nabi Muhammad niku buta huruf, nggih. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu. Dekep lagi dari belakang, dekep sampai ceritanya di hadis itu kan ya. Sampai terengah-engah Nabi niku. Menggeh-menggeh, didekep kuat gitu. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Mbok kapak-kapakno mbok antem ono gitu ya makanya ya. Mbok kamu dekep gini ya tetap tidak bisa baca, memang tidak bisa baca kok gitu. Kemudian setelah 3 kali begitu, kemudian didiktekan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gitu ya. Jadi kemudian Nabi niroke gitu. Bacaan tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Gitu. Ya. Inilah wahyu yang pertama kali turun, nggih. Surat Al-Alaq ning mung ayat 5 niki tok, 1 sampai 5 saja. Lanjutnya tidak turun pada waktu itu, berikutnya gitu. Jadi agak ada jeda, nanti turun lagi ayat berikutnya gitu. Jadi cuma 1 sampai 5 saja. Jadi ini ya, ini turun ketika Nabi bertahanus di Gua Hira ya. Ini ya, surat ayat pertama dan kelima sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat Quran yang pertama kali turun kepada Nabi di Gua Hira ketika beliau bertahanus beribadah di sana. Nah, sekarang kita kupas ya isinya. Alaq adalah bentuk jamak dari alaqah. Alaqun itu jamak dari alaqotun, alaqah. Maksudnya adalah darah yang padat yang bergumpal, maka dikatakan segumpal darah itu. Disebut alaq. Alaq itu karena dia bergantung pada rahim. Niki ibu-ibu nggih, ibu-ibu yang hamil mengandung. Kalau kita belajar biologi, nggih, biologi pun sing tesih lagi lulus mungkin sing kelingan nggih, sing pun dangu luluse sekolahnya pun dangu sok pun lali nggih. Jadi janin manusia itu bakal bayi itu kan kalau menurut yang kita tahu, ilmu yang kita tahu kan ya, campur antara air dari bapak, air dari ibu, kemudian dia awalnya jadi alaq itu tadi, segumpal darah. Alaqotan, summa yakunu mudghatan, summa yakunu gimana tuh? Nutfatan, alaqah, kemudian mudghah. Nutfah dulu. Nutfah itu air yang bercampur gitu. Air bapak dan air ibu bercampur lalu jadi alaqah, segumpal darah. Lah, dikatakan alaqah itu karena dia gantung di leher rahim. Di rahim. Jadi dia masih bergantung. Makanya kalau ibu-ibu baru usia kehamilan awal-awal itu, nggih, itu kan udah gugur tuh nggih. Makanya piyai wis semua ngandani hati-hati loh ya. Isi lagi anyaran hamil mengandung awal-awal bobot itu hati-hati. Ojo lari-lari gitu. Lari-lari napa malah pencak silat nggih. Senam gitu. Jangan, nanti dulu. Nanti kalau sudah usia kandungannya sudah kuat, sudah cukup banyak, boleh belajar berolahraga ringan itu boleh. Tapi kalau awal-awal jangan. Gitu. Biasanya ibu-ibu yang niku
ibu-ibu yang kerja, berkarir, entah jadi guru atau jadi apa, nggih, berdagang atau yang lainnya. Kalau dia awal-awal jadi ibu pertama kali jadi ibu karena baru-baru nikah toh nggih. Itu gitu dikandani sama ibu-ibunya, sama ibunya dia, jadi calon nenek dari bayinya tadi. Hati-hati gitu, karena itu masih gantung gitu saja. Maka kalau dia ada goyangan sedikit dia gugur gitu loh. Napa jenenge? Janinnya tadi nggih, jadi keguguran. Nah, gitu ya, tadi keguguran. Nggih. Kemudian bacalah, Iqra itu merupakan simbol membaca, menulis dan ilmu. Wong niku kan cara sinau, niku kan maca to nggih. Makanya kalau orang tidak bisa baca itu ya susah jadi pinter. Kecuali kalau dia itu kayak Nabi Muhammad SAW itu, nek Nabi ngoten diajari oleh Allah itu. Jadi Nabi sinaosa mboten saged maos, mboten saged nulis, ning pinter gitu. Nabi masalahnya gitu. Ning nek awake dhewe rasa maca ya ora iso duwe entuk ilmu gitu lho nggih. Maca Quran ra iso. Lah arep ngapalne piye? Ya didikte jane ya iso, didikte kan bisa. Kaya wong nggih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Didikte kan bisa gitu. Walaupun tidak baca. Tapi nggih lebih susah gitu loh. Lebih susah karena dia belum paham huruf-hurufnya. Nah, ngoten nggih. Maka bacalah itu merupakan simbol membaca, menulis dan ilmu. Itu maka kita dari awal itu nggih, kalau cara orang-orang sebagian sejarah kita, ulama-ulama yang sekarang ini ada, mereka mengatakan wahyu pertama turun itu Iqra, artinya kita itu suruh mencari ilmu, golek ilmu ngono lho. Ora meneng-meneng wae, gen tetep bodoh ampun. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang pinter. Pinter apa? Pinter Al-Qur'an yang paling pokok itu. Mudeng Quran. Nah, niku lho, mudeng Quran. Kemarin dulu saya punya kesempatan kita ke Cianjur nggih. Cianjur itu. Kebetulan kita sudah beberapa bulan di sana, lebih dari 1 bulan. Awal Desember nih kok, awal Desember salah. Sampai sekarang berarti sudah 1 bulan lebih. Itu apa namanya? Bantu saudara-saudara kita di sana di Wangi. Omah wis doyong-doyong itu dibrukke. Terus digaweke omahe nggih mung sekedar saking terpal gitu. Kita bikinkan cagak-cagak, saudara kita bikinkan cagak-cagak terus dikasih terpal itu. Lebih mending daripada tenda. Selama ini mereka itu tinggalnya di tenda. Tendane nggih mati gede ngoten niku gawean dhewe, sak tenda dienggo 10 keluarga. Suwe-suwe kan nggih mesake to nggih. Ya kapak-kapane jenenge keluarga dhewe, duwe bojo, duwe anak, ngira-ketan sik cilik, kan pengen pribadi to nggih. Pengen di omah dhewe mosok ya kumpul wong 10 ngono nek rekoso to nggih, arep turu ya rekoso, arep anu ya rekoso, tidak bebas gitu loh. Terus mulai kembali ke rumah-rumahnya itu, rumahnya dibersihkan, terus dibikinkan rumah darurat di situ. Huntara jenenge, hunian sementara. Sudah waktu itu kita ke sana lalu saya dapat kesempatan untuk ngomong sama mereka, saudara-saudara kita itu pas pengajian. Jadi ada ustadz di sana pengajian, terus kita minta kalau boleh kami punya minta waktu sebentar untuk bicara. Oh iya silakan. Lalu terus kita bicara, ngomong-ngomong. Ini ya bahasa Indonesia, arep basa Sunda ora mudeng. Jadi mereka bahasa Sunda itu. Mudengnya bahasa Sunda, bagian saja, sebagian besar juga tahu bahasa Indonesia dikit-dikit ya. Ya, saya sampaikan pada ibu-ibu yang kebetulan pengajian ibu-ibu, saya sampaikan, gini ibu-ibu, jadi ini kami datang ke sini ini membantu lillahi ta'ala, bukan untuk cari bayaran, bukan untuk kampanye partai, bukan untuk kampanye apa, tujuannya golek ganjaran tapi cari pahala. Cuma masalahnya gini, kami membantu ini ya, ini berguna, membikinkan rumah, membersihkan rumah kan ya berguna ya. Tapi lebih berguna lagi kalau ibu-ibu ini mau belajar Quran, ngomongnya tadi. Gelem sinau Quran, kuwi gunane lebih besar, manfaatnya lebih banyak. Karena apa? Karena kalau orang paham Quran, dia tidak bingung jalan, tahu jalan menuju ke akhirat, menuju ke jannah, terus dia nempuh jalan itu. Ujungnya mlebu swarga. Lho ngoten, gitu loh ya. Asumsinya begitu. Maka saya sampaikan ngantos kula iklani. Kami di Solo itu sudah berkali-kali mengadakan acara ngaji Quran
30 juz. Itu 3 bulan selesai. 30 juz 3 bulan selesai. Cuma ya di asrama gitu, tidak pulang-pulang. Atau tinggal di satu tempat, diajari 2 bulan sebenarnya, 2 bulan selesai, yang 1 bulan itu tinggal pengulangan, baleni, pengulangan saja. Nah gitu. Terus saya sampaikan juga ini relawan-relawan ini yang di sini tuh Bu, mereka ini selain juga bisa bikinkan rumah, mereka juga bisa mengajar ngaji kok. Mereka ini orang-orang punya ilmu gitu. Memang yang kita kirim sana kan saudara-saudara kita sudah lama ngaji juga gitu. Bertahun-tahun ngaji, bisa mengajar. Maka kami sangat senang bila mau kita belajar ngaji bareng-bareng. Di sana itu ibu-ibu sudah biasa ngaji setiap habis maghrib itu ngaji bareng-bareng, ngaji maca Quran gitu loh. Maca Quran gentenan gitu. Sak kelompok bapak-bapak juga ada, kelompok bapak-bapak gitu. Nah, tinggal kita tambahin saja. Itu tadi sesudah itu nanti kita ngaji tahu isinya Quran. Nah, gitu loh. Bukan cuma tahu bacaannya saja, tapi kita juga tahu isinya, mudeng isine. Nah, gitu ya. Jadi kembali ke sini, Iqra tadi. Iqra itu adalah suruh baca, maksudnya simbol membaca, menulis dan ilmu. Penuntut ilmu, maksudnya murid ini harus memulai dengan menyebut nama Allah dan meminta tolong kepadanya. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu loh, baca dengan menyebut nama Allah, bismi rabbika. Dengan menyebut nama pemeliharamu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi awake dhewe niki nggih nek nuntut ilmu ngaji ngoten niku nggih nganggo maca bismillah sih. Walaupun dibate nih bismillah, aku arep ngaji gitu. Bismillah begitu karena Nabi ngendika kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Aqta'u atau ajdam. Di sebagian riwayat ajdam, bagian riwayat aqta'. Semua amalan yang baik, kullu amrin dzibalin, semua amalan yang baik yang tidak dimulai, la yubda'u, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia terputus. Putus. Jadi ganjarannya kurang atau sudah atau malah hilang. Maka dimulailah dengan bismillah. Apapun itu mulai bismillah. Ini yen nyun sewu, yen arep maksiat mosok ya arep bismillah sih. Aku kowe ndek iki kok mendem apa? Aku sadurunge mendem bismillah sih aku. Lha ya malah jenenge kenyek to nggih. Wong bismillah kok arep nglakoni dosa niku pripun? Itu ndak boleh kan? Tidak itu. Nggih, disebutkannya manusia pada ayat kedua itu sebagai pemuliaan. Ayat kedua ya kita lihat. Khalaqal insana min alaq. Nah, ini kan disebutkan toh al-insan manusia. Manusia itu disebutkan diciptakan dari segumpal darah. Itu sebagai pemuliaan manusia. Manusia iki mulya. Mulyane menungso ki luwih mulya tinimbang kewan. Lho, raja kaya misalnya nggih, raja kaya. Kebo, sapi, napa? Mendo, napa meneh? Jaran, itu nggih. Itu karo menungso mulya menungso. Itu. Kalau manusianya itu mau beriman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa nih? Surat Atin ya, Batini wa Zaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan. Aku kembalikan dia pada asfala safilin. Serendah-rendahnya rendah itu. Paling rendahnya rendah, asfala safilin. Aspal itu loh, aspal itu kan paling isor dhewe to nggih. Aspal itu paling bawahnya, asfal as-safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Terus falahum ajrun ghairu mamnun. Surat Al-Atin nggih, besok nanti insyaallah kalau sampai pada waktunya itu sudah ini kan nanti surat Atin toh ya. Itu gitu. Jadi diciptakan manusia dari sebaik-baik bentuk tapi kemudian dikembalikan oleh Allah ini kan. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian aku kembalikan dia ini kan ya, asfala safilin ke bentuk yang paling rendah-rendahnya bentuk. Kenapa? Karena kalau manusia sing mulya niku wau nyun sewu nggih, nyun sewu. Dia dimuliakannya itu kalau dia beriman kepada Allah, nglakoni kebencian. Ning nek dheke malah nyun sewu malah nglakoni elek,
niku luwih hina tinimbang Rajakaya. Lebih hina daripada kewan gitu. Yen kewan nggih, sapi misalnya, sapi iki ora ngerti iki sukete nggone juraganku apa sukete nggone tanggane kan ora ngerti to nggih. Kan ra mudeng rek. Iki nggone sapa ora mudeng. Pokoke nek suket dimaem gitu aja kan. Karena memang tidak dikasih akal oleh Allah. Punya otak tapi enggak punya akal. Sehingga tidak bisa membedakan. Lah kalau manusia itu bisa membedakan iki nggonaku, iki nggone tanggaku. Itu bisa bedake. Lah kok jiko nggone tanggane lah niku kan kebangetan to nggih. Wong ngerti lho jane. Tahu. Yen sewu radi anu nggih, radi jero nggih. Niki ngerti iki bojoku, iki bojone tanggaku. Lho niku. Lah kok malah karo bojone tanggane gitu loh. Kejadian betul di tempat-tempat lain nggih, bukan di sini, tempat-tempat yang lain gitu kan. Kejadian begitu. Lah beda, ya itu memang beda gitu. Tapi kan enggak boleh itu masalahnya. Lah sing kono nyenengke sing kene ora. Lah masalahnya kan kita karena digoda oleh setan gitu loh. Digoda oleh setan sehingga kita melihat yang halal itu jadi buruk, yang haram jadi baik. Loh gitu loh. Nah, gitu tadi ya. Itu manusia. Yen napa? Yen kewan. Sak rakus-rakuse kewan, sak napa jenenge rakus niku napa? Basa Jawane. Serakah. Sak serakah-serakahe kewan iki ya paling mung dienggo maem menampung to nggih. Nek menungso niku mboten kok. Iso sak napa jenenge? Sak kebon iso entek kabeh coba. Nek misale enten napa? Enten napa? Tupai niku nggih, basing niku nggih. Basing ya makan paling makan apa sih? Makan kelapa ya berapa sih? 1 2 gitu. Menungso ki iso sak kebon entek kabeh. Dihabiskan semua oleh dia. Lah kalau ada misalnya ular wis ula sing paling napa medeni nggih, ula gedhe. Ula napa anaconda napa sing gedhe-gedhe niku jenenge. Ula yang besar-besar itu. Itu makan. Ya makan paling ya dimakan binatang satu cukup gitu. Wedhus siji, sapi siji barangkali nggih. Wis engko mandeg anu napa istilahé? Topo nggih. Topo meneng wae mergone kuwaregen to nggih. Kuwaregen proses makannya itu lama itu. Proses makannya itu. Lah nek wong iso entek-entekke sakmono akeh itu. Lah itu lho. Ora mung nyun sewu, ora mung kewan sak kandang. Sak apa-apane sak kandange sak omahe barang iso dientekne kabeh. Oh gitu loh. Itu kalau manusia. Itu makanya ini radadnahu asfala safilin. Baik, kembali ke sini lagi nggih. Ini diciptakan mulia. Maka Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu maha mulia. Allah itu maha mulia, lebih mulia dari yang lainnya. Pemeliharamu maha mulia maknanya tiada yang menyetarainya dalam kemuliaan dan kemurahan. Jadi Allah itu maha murah, maha mulia, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lho kenek wong lho. Wonge lomo banget. Nggih. Sak loma-lomane wong niku tesih kalah kali lomane Allah. Maha lomane Allah. Regane. Menungso niku nek gelem ngeki wong liya niku artinya dia seneng sama orang yang dia kasih itu. Walaupun senengnya kadang-kadang ira seneng banget, ning pokoknya pengen ngarep-arep untuk ganjaran ngeki sesamanya orang-orang yang lebih miskin dari dia. Tapi kalau Allah itu memberi tanpa meminta balasan, tidak minta balasan. Bahkan Allah itu memberi kepada orang yang kafir kepada dia. Lho coba jenengan mirsani wong kafir-kafir niku lho nggih. Sing ora tau salat niku. Memang wong kafir, bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Orang-orang kafir itu kok sugih-sugih. Kok duwe mobil, kok duwe pesawat balakan nggih. Duwe pesawat barang. Duwe napa meneh? Lemah ombo banget gitu. Lemah ki yen sak hektar niku kan ombo nggih. Lah niki duwe lemah teng pundi Kalimantan napa teng pundi? Papua mriku napa teng pundi? Luasnya berapa? Luasnya 100.000 hektar. Masya Allah. 100.000 hektar. Masya Allah. Padahal sak hektar niku sak kertas kula nggih, sak kertas. Mungkin nek kalian itu diralat. Sak kertas sak hektar niku kan 10.000 meter persegi nggih. Artinya sak lapangan bal niku lho. Kurang luwih niku.
Lapangan bal niku ukurannya 110 ping 90 atau 100 ping 90 gitu nggih, kurang lebih gitu. Sekitar itu, segede lapangan bola itu. Niku sak hektar. Lah iki ngantek 100.000 hektar. Lah, Masya Allah, ambane sepiro. Kok mbok banget itu. Wah, mbok banget wis ora umum. Kula ndek ben pas zaman kuliah ini diceritani kalih kanca kula wong Riau, temu teng Jogja ya, ada orang Riau. Dia cerita, dia diceritani bapaknya. Kami itu berjalan, kata dia, waktu itu masih Presiden Soeharto ya, masih Pak Harto. Berjalan, jalannya itu sekitar 100 kilo. Nanti kurang lebih ya, Solo Semarang itu. Itu kanan kiri itu napa jenenge? Kelapa sawit. Sing duwe niku Pak Harto kabeh. Subhanallah. 100 kilo jarine lho nggih, kula ya ngerti. Jarine wong itu ini milik siapa? Milik satu orang, milik siapa itu? Milik Presiden Soeharto itu. Jadi Pak Harto dan yang lain-lainnya teman anak-anaknya barangkali gitu ya. Jadi punya segitu ambane gitu. Lho kan sugih banget nggih. Gitu ya. Ini bukan orang kafir kalau Pak Harto, ini orang Islam, tapi ada juga orang-orang kafir yang diberi sekian itu. Bagaimana itu? Nah itu loh, makanya tidak ada yang menyetarainya dalam kemuliaan dan kemurahan. Nah gitu, mau murah Allah niku ngoten niku wau. Lho janjane lho nggih, yen Allah niku ngersake wis iki wong kafir rasa dikeki maam, bisa. Allah mampu kok. Riyen nalikane zaman Nabi Musa. Nabi Musa kalih raja Firaun, nggih. Niku Allah nate paring siksa dumateng tiyang kafir niku wujude napa? Wujude getih. Rah niku lho, darah, getih. Orang-orang Kipti, kaumnya Firaun, orang-orang Mesir itu kalau minum ngeten iki, minum air gitu jadi darah, berubah jadi getih gitu. Itu nggih. Jadi di ayat kan ada tuh Adam itu, darah. Kalau yang minum orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, itu jadi air biasa. Apa jenenge? Banyu biasa kan saged diminum. Lah orang-orang Kipti itu sumure berubah jadi getih. Neng apa? Nek cara mriki teng kulkas ngoten nggih, nek mriki jenenge napa? Napa gentong napa dadi getih gitu. Wadah-wadah air jadi darah semuanya. Lalu orang Kipti karena merasa punya kekuasaan kan di sana, memaksa Bani Israil. Sudah, saiki sumur-sumure Bani Israil dijikuki. Wis sumure kene dadi getih segen. Iki dijikuk. Ambil sumur air dari sumurnya Bani Israil. Dijikuk go mulai. Tekan ngomah dadi getih. Banyune niku lho dadi getih, jadi darah. Mungkin nek badhe mirsani enten nggih teng kitab tafsir ada keterangan begitu. Israiliyat memang. Tapi gitu, sudah. Saiki aja saka sumur, saka wadah banyu. Nek cara sakniki ning gentong napa jenenge? Sing gedhe niku porong, gitu, porong gitu lah ya. Porongnya dijikuk, wis ndi, porong tak jikuk. Go mulai, go tengene Bani Israil, tengene wong Kipti, teng mereka dadi getih. Berubah jadi darah. Balik kene ning gone Bani Israil dadi banyu meneh. Lho gitu, subhanallah, bingung mereka. Entek wis karena ngelak banget, sudah kehausan. Iki piye carane aku ngombe, carane piye arep diombe niki dicekel ngene iki, diombe dadi getih. Gitu loh, berubah jadi darah. Tapi ketika dia dipegang oleh Bani Israil, jadi air biasa. Lho niku. Saiki sing nyekel kowe, dikekne aku. Dikekne dadi getih meneh gitu. Subhanallah, entek bingung akhirnya entek pol nggih, entek-entekane karena bingung carane piye. Dia nyuruh Bani Israil itu ngombe ning aja dilek gitu. Dadi di napa? Kaya dingekemu ngoten lho nggih. Ditahan teng mriki, teng tutuk mriki. Wah ngeten ditahan ngoten niku, terus disemburke. Disemburke teng tutuke Kipti orang bolonya Firaun itu. Jadi dari mulut ke mulut dalam arti yang sesungguhnya. Mulut ke mulut tenan gitu. Jadi diceritakan itu dalam riwayat itu begitu keluar dari mulutnya Bani Israil itu masih berupa air, masuk ke mulutnya orang Kipti jadi darah. Oh piye sapa? Ora iso wis. Entek. Akhirnya datang kepada Nabi Musa minta supaya diangkat siksanya. Nabi Musa ngomong, "Diangkat siksanya ning gelem beriman lho ya." "Yo wis, iman." Dadi ilang meneh apa namanya? Siksaan berupa darah itu hilang, kemudian tidak beriman lagi. Loh gitu loh. Itu kelakuannya orang-orang kafir zaman Nabi Musa itu seperti itu. Ya kembali ke sini nggih. Jadi ini salah satu bukti kemurahan dan kemuliaan Allah adalah Dia mengajari manusia hal-hal yang belum dia ketahui. Ini kan orang ngerti banyak hal nggih.
diajari kalih Allah, diajari. Caranya dengan banyak hal. Baca Quran kah, atau dari guru-guru kita juga tahunya juga dari Al-Quran sebenarnya. Niki anu nggih, napa? Perlu kita ketahui. Wong-wong zaman ndek ben niku sinau Quran mudeng Quran, mudeng hadis, terus karena mereka pemahamannya kuat, akhirnya mereka jadi mudeng kedokteran, mudeng ilmu teknik, mudeng ilmu biologi, ilmu fisika gitu loh. Karena mudeng Quran terus mengembangkan sendiri. Iki piye ta pengobatan, jadilah ilmu kedokteran. Ini bagaimana teknik bikin bangunan, jadilah ilmu bangunan lo gitu. Itu awalnya dari paham Quran dulu. Makanya ilmuwan Islam, ya, ulama-ulama Islam itu mereka juga punya kemampuan di situ, di bidang-bidang itu. Ada Al-Khawarizmi, bidang matematika kan ya, ada Al-Jabbar itu, Jabir bin Hayyan, dalam ilmu kimia dan yang lain-lainnya. Nanti ada Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, ngoten niku. Nah niku lho nggih. Dadi ampun ngantos awake dhewe diapusi kalih wong-wong sakniki. Kowe ora sinau Quran, sing penting lho sinau biologi, matematika, napa bahasa Indonesia, napa meneh sing diujikan di napa mlebu nggih bahasa Inggris. Sing penting kuwi, Quran ora penting. Lho keliru. Orang-orang itu paham gitu dulunya itu dari Quran dulu, sinau Quran terus dadi sapa ndeng kaya ngono kuwi mau. Lha ngoten lho nggih. Lah awake dhewe sakniki wis kabasut ngerti liyane ora apa-apa, saiki sinau Quran. Dengan itu kita akan jadi tambah ilmu yang sangat buahnya karena inti ilmu itu adalah Al-Qur'an, nggih. Manusia itu ini ya, apabila ini sudah lain, ini sudah ayat berikutnya ya, kita lanjutkan dulu. Ini sudah selesai 1 sampai 5, sekarang kita berlanjut ke ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha. Kalla sekali-kali tidak. Innal insan, sesungguhnya manusia, sak temene menungso iku layatgha, sungguh dia melampaui batas. Sungguh yatgha, dia melampaui batas. Ar-ra'a hustaghna, dia melihat dirinya itu istaghna, merasa cukup. Dia melihat dirinya sendiri itu cukup. Aku cukup, ora butuh Gusti Allah aku ki, mudeng aku san. Sisa. Nah, gitu. Inna ila rabbikar rujaa. Inna sesungguhnya ila rabbika, kepada pemeliharamu, kepada Tuhanmu, ar-rujaa, kembali, tempat kembali. Kamu itu nanti akan kembali kepada Allah. Jadi 678 nggih. Menungso ki rumong mesti biasanya akan cenderung melampaui batas. Togo niku nek Jawa dari togok niku lho. Enten to nggih? Enten tokoh pewayangan jenenge Togok. Saya kelingan apa mboten? Nah, itu kan. Itu togo, melampaui batas. Itu. Jadi orang itu melampaui batas. Melampaui dalam hal apa saja. Niku wae balik teng masalah duit. Menungso wong wis sugih lho. Kok ya jek pengen duit gitu. Jek pengen duit gek duitnya butuhe njaluke akeh meneh. Dadi napa nek guru disuap 100 juta ya kurang. Suap ki ya minimal 1 miliar. Nah, ngoten lho nggih. Saya njaluk balekke. Kowe dikeki duit suap 200 juta balekke. Lho kok dibalekke? Karena jujur ora, kurang akeh. Gitu lho. Kurang akeh. Njaluk sing 1 miliar. Nah, gitu lho. Begitu. Kenapa? Karena menungso. Padahal nek janjane nggih, awake dhewe nek monggo kita sami-sami merenung nggih, kita merenungkan itu. Kita itu kebutuhan kita seberapa sih janjane? Kebutuhan kita itu ya cuman makan, berpakaian, bertempat tinggal, kan itu saja tuh yang pokok. Sandang, pangan, papan. Dari pangan dulu, makan dulu. Kita makan itu seberapa sih? Kalau dia seneng sing paling senengin apa? Dahara sing paling senengin apa? Sate kambing muda. Niku. Sate buntel nek cara wong Solo niku. Sate buntel iki daging tok niku. Itu enak sudah. Paling nggih berapa sih kita makan itu? Paling sepiring, 2 piring. Napa nek tambah sepuh malah sok ora entek nggih. Wis warak aku semono wis warak gitu. Manusia gitu. Ning kok yo nyun sewu nglumpukke duit semono akeh iki arep dienggo apa? Lho gitu lho. Lho kan butuhku akeh. Lah ya butuhmu piye apa wae to? Aku butuh gawe omah. Lah omah entek pira? Jumlahe berapa? Masih butuh lagi. Baru-baru ini kan kita tahu jarine koran lho nggih jarine apa
surat kabar itu. Kok katanya ada orang punya uang niku ngantek 100 triliun. 100 triliun. Rekening niku lho, jumlahnya 100 triliun. Gek. 1 triliun iki duite sepiro nggih? 1 triliun niku duit 1 yuta dipengke 1 yuta. Gitu nggih. 1 yuta. 100.000-an cacahe 10 niku, paling semanten nggih, 1 yuta niku. Ning cacahe 1 yuta. Gek sepiro niku? Padahal duit 1 miliar niku nggawane kudu nggawa koper niku. Nggawa tas kresek niku mboten cukup niku 1 miliar niku. Wong kan 1.000 juta. 1 juta kali 1.000. Itu baru 1 miliar, padahal ini 1.000 miliar. Niku 1 triliun. Gek terus dienggo apa 100 triliun niku wau. Jadi orang tidak merasa cukup dengan itu. Lah kembali ke sini nggih. Ar-ra'a hustagna. Dia merasa cukup dirinya itu. Aku ora butuh, aku duwe apa-apa. Aku duwe omah, aku duwe wong sing manut karo aku dan sebagainya. Padahal Allah mengingatkan inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Allah itu tempat kembalimu. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Balik sini nggih, kita lihat. Manusia apabila memiliki kekayaan atau kedudukan cenderung melampaui batas dan merasa sombong. Padahal dia pasti akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan itu. Nah, itu loh. Jadi ar-ra'a hustagna inna ila rabbikar ruj'a. Maka kalau para sahabat zaman dulu nggih, para sahabat zaman biyen niku nek enten wong kok ngantek sugih banget enten niku malah susah. Susahe apa? Engko gek-gek aku ning akhirat kira aku manana apa-apa ya. Ning donyane wis kei kokeh paring Allah dening Allah, wedine ning akhirat ra ndi bondo. Wong semedi ngono lho. Wong gek dikekne ning donya kabeh aku ning akhirat ra ndi bondo. Padahal dhek yo amalane wis kokeh banget itu. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Sugih banget Abdurrahman bin Auf, sangat kaya. Gambaran kekayaannya itu dia pernah infak, pernah sedekah 900 unta. 900 unta, teng dhuwur untane niku isine panganan, enten panganan, enten napa, klambi enten macam-macam. Disedekahne kabeh, sedekah kabeh. 900 unta. Awake dhewe sedekah sak untae ora kuat. Sak unta meneh, larang banget unta niku. Akeh to nggih ini 900 unta. Itu saking kayanya. Terus dia itu kalau kadang-kadang puasa sunah ngoten nggih, puasa sunah gandeng wong sugih nggih, disiapne kalih pambantune siapke makanan macam-macam niku. Arep dahar, arep buka ngoten niku kelingan. Waduh mbiyen kae nek kancaku Mus'ab bin Umair kae mati di perang Uhud, mati syahid, kuwi iki klambine ku cupet. Nek ditutupke sirahe sikile ketok, tutupke sikile sirahe ketok, ngoten. Arep dingge kafan niku lho, dingge kain kafan untuk nutupi dia mau dikuburkan itu. Bajunya yang dia pakai itu cupet. Akhirnya Rasul nyuruh wis ditutupi sirahe wae, sikile ditutupi nganggo suket. Rumput idkhir istilahnya. Tutupi suket itu begitu. Terus kalau dia ingat begitu Abdurrahman dadi ra sida maem. Ora tega gitu lho. Aku maem ngene macam-macam mungkin iki gek biyen kaya ngono gek aku ki disegerakan napa istilahnya? Disegerakan kesenangannya di dunia. Loh gitu loh. Jadi tidak merasa longgar gara-gara itu. Itu kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir mboten, dia tidak gubris masalah itu. Baik. Berikutnya, ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu atau tahukah kamu alladzi yanha, orang yang melarang. Alladzi orang yang yanha melarang. Melarang siapa? Abdan, seorang hamba. Hamba Allah maksudnya. Idza shalla, apabila dia sholat. Ini ayat ini berbicara tentang Abu Jahal nggih. Ara'aita ingkana alal huda. Bagaimana pendapatmu atau tahukah kamu ingkana alal huda, jika dia berada di atas petunjuk. Dia yang sholat tadi, ini yang abdan idza sholat tadi, ini abdan idza sholat maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal melarang Nabi Muhammad sholat itu loh, melarang Nabi ketika dia sholat. Ara'aita ingkana alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia itu berada di atas petunjuk. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh untuk takwa. Atau amara dia memerintahkan, dia menyuruh bittaqwa, dengan takwa.
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia itu mendustakan? In kadzdzaba, kadzdzaba itu nggorohake, dustaake, nggorohake. Wa tawalla lan minger, berpaling. Tawalla, minger, berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu? Tidak tahukah dia? Bi annallaha, bahwasanya Allah yara, melihat. Tidak tahukah dia bahwa Allah itu melihat semuanya? Allah ki mau mirsani kabeh, sing dilakoni manusa ki Allah pirsa kabeh. Kala, sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti. Nek wong Abu Jahal ora gelem mandeg, lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh kami akan pegang jambulnya, pegang ubun-ubunnya. Jambul paling atas ini, ubun-ubunnya pegang oleh Allah. Oleh malaikat Allah maksudnya ya. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, jambul atau ubun-ubun yang orang yang mendustakan, khoti'ah yang berbuat salah, pelaku dosa, khoti'ah. Fal yad'u nadiyah, maka hendaklah dia memanggil, yad'u, menyeru, nadiyahu, teman-temannya, kanca-kancane, kau nyeluk kabeh, Abu Jahal ku mau celukan kabeh kanca-kancamu. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil zabaniyah. Kami Allah akan manggil, Zabaniyah itu malaikat penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah yang sangat kuat, sangat kasar. Kala, sekali-kali tidak, la tuti'hu, kamu jangan taati dia. Aja mbok taati Abu Jahal ku mau. Wong elek, wong sing nantang marang Allah itu sudah taati. Wasjud, lan sujudlah, bersujudlah, waqtarib, dan mendekatlah. Mendekat kepada Allah. Ini ayat-ayat ini berbicara tentang Abu Jahal ini ya. Jadi ayat-ayat pada akhir surat ini turun berkenaan dengan kelakuan Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Nama asalnya Amr bin Hisham. Yang mendolimi Rasulullah. Dolim Abu Jahal itu. Perilaku kasar, sombong, arogan, dan keras Abu Jahal inilah yang menjadi sebab nuzul dari ayat 9 sampai 19 surat ini, surat Al-Alaq ini. Abu Jahal niku janjane itu sedulure Nabi, masih saudaranya Nabi gitu. Terbilang paman itulah ya, pamannya Nabi tapi paman jauh, bukan paman langsung. Nek Abu Lahab niku pamannya langsung gitu. Sedulure bapake gitu. Saudaranya Abdullah, Abu Lahab. Tapi ini saudara kandungnya Abdullah. Saudara bapak lah tidaknya, saudara bapaknya Abdullah itu. Ini dari arah lain, mungkin keponakan atau nopo gitu nggih. Sepupunya Abdullah atau mungkin lebih dari sepupu, tapi manggilnya paman Nabi itu. Jadi dia itu sangat memusuhi Nabi, Abu Jahal itu. Pokoknya nek Muhammad dakwah dia yang membantah-bantah. Oh, so wong edan iku ngono gitu, digitukan. Dilarang-larang. Ojo ora salat ning kene. Kowe ngene iki dionek-onekke, dipiloro. Nah itu pelakunya adalah Abu Jahal. Nah, maka di sini ditantang oleh Allah. Lanasfa'an artinya menarik dengan keras. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyah itu rambut bagian depan kepala atau dekat dahi sini nih, dekat dahi sini nih, ditarik gitu oleh malaikatnya Allah maksudnya ya. Kami akan tarik dengan keras. Zabaniyah itu diambil dari kata zaban, artinya menolak atau mendorong. Maksudnya malaikat azab yang keras dan kasar. Nah itu malaikat penjaga neraka, malaikat azab yang keras dan kasar. Ini di ayat-ayat akhir ini, itu kan ceritanya begini. Di sebagian kitab tafsir ini nanti kita dapatkan. Kok faliyad'u nadiyah niki lho, lah niki. Faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah ini kenapa? Karena Abu Jahal itu saking kemakine dia, kemaki nantang-nantang, itu ngomong ngeten iki. Tak andani yo. Jarene Muhammad kuwi duwe kanca malaikat. Jarene ngono. Engko nek malaikate kancane Muhammad kuwi teko, to ya. Engko enek malaikat 10 misalnya ya, 10. Kowe kabeh kowe ngurusi sing 5. Sing 5 tak urusane dhewe. Ngoten niku. Kemaki banget ya Abu Jahal niku. Gitu tuh. Sing 5 tak hadepane dhewe, sing 5 engko urusono, antemono ngono gen malaikate Muhammad iki gen kalah. Nah, ini dijawab oleh Allah. Faliyad'una dia panggilan celukan dulur-dulurmu kabeh, kancamu kabeh celukan. Allah cukup menyuruh Az-Zabaniyah saja. Aku tak nyeluk malaikat siji tok wae, malaikat Zabaniyah. Wis tok wae. Kowe ngejak kancamu pira-pira terserah ngono. Aku nyeluk siji tok malaikat Zabaniyah. Itu kamu habis sudah, dihabisi oleh malaikat Zabaniyah.
Maka Zabani iki ora duwe rasa mesake blas kok. Itu lho. Pokoknya ngopo sak dientek-entekke. Dadi wayang kulit gampang itu. Dadi gepeng kaya wayang kulit dientek-entekke kabeh itu. Habiskan semua kalau Allah menghendaki. Dan Allah menunjukkan suatu ketika Abu Jahal niku Nabi lagi sholat teng Masjidil Haram teng Ka'bah, sholat menika Abu Jahal niku kalih kancang-kancane, "Ayo, sapa sing wani nggawa watu gedhe niku. Engko nek Muhammad pas sujud tibak kene sirahe, gen mati." Tibane watu. Wah, terus mbok kowe aku wani, aku ya wani. Kata Abu Jahal, "Aku wani aku." Betul, Nabi kemudian sholat di Masjidil Haram, pas sujud Abu Jahal itu datang bawa batu. Gede banget watune niku. Nggawane kabotan. Nggawane kabotan, bareng wis cedak sudah sebentar lagi sampai itulah ya, dekat dengan Nabi waktu sujud itu. Tiba-tiba dia pucet wajahnya niku. Pucet watune diguak ngadoh saking Nabi, bukan kok diguak diuncalke niku ngadoh. Diadoh melayu dhek, ngenjrit terus melayu. Cara sakniki napa jenenge? Melayu lintang pukang niku jenenge apa bahasa Indonesia. Sifat kuping. Nah, sifat kuping. Melayu buater banget itu. Terus do gumun. Do ngono ki opo bisa kok dadi pucet dadi melayu ki ngopo kae gitu. Tiba-tiba setelah lama gitu dioyak nama beliau ketemu, "Loh, kowe mau ki ngopo?" Lah wis cedak saka Muhammad lho kae mbok uncalke cul ngono tok wis kena sirahe kok. Terus moro-moro kowe tok pucet melayu gek mbok guak. Wis sing arep diculke tiken ning sirahe wis mbok guak adohke saka Muhammad iki ngopo? Abu Jahal malah kaget, "Lho, lah kowe iki do ora weruh kabeh to?" "Lho, aku weruh kowe kaya ngono kuwi mau." "Lho, kowe apa ora weruh? Nalikane aku wis cedak Muhammad kuwi enek unta. Untane gede banget, aku ora tau ngerti unta kok gedene semono ora tau ngerti. Nanti sak tuwane aku iki gitu ya. Ora tau weruh enek unta gedene semono. Untane kuwi buka napa? Tutuke, cangkeme. Buka ombo banget lho, kaya singa ngoten niku lho. Buka cangkeme ombo banget. Kuwi yen sirahku mlebune kok dicokot karo dhek. Dadi wis ning ngarepku kene iki untane iki mangap. Napa ketok untune iku arep nyakot aku, arep mangan aku. Terus aku ndelok ngono mlayu aku, pedhi aku. Wong do guyu lah, bojal kowe iki ngayal kowe iki. Ora enek unta iki enek, aku weruh kowe iki enek unta blas. Wong gur ngarepmu Muhammad terus cedak kare mbok uncalke tok kowe malah mlayu kowe iki. Ora aku weruh unta tenan wis. Arep nyakot aku, apa ya tumon unta kok mangan menungso iki lho. Ora iki unta. Akhirnya diceritakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Rasul cerita itu tadi yang terjadi, itu kata Rasulullah, malaikat Jibril itu menjelma jadi unta. Tapi orang-orang tidak melihat, yang melihat cuma Abu Jahal saja, yang lain tidak melihat. Jadi unta yang besar sekali, unta raksasa gitu, mungkin ya, lebih besar dari unta-unta yang di sana. Dan kata Rasulullah, kalau Abu Jahal nekat maju satu langkah lagi, dipangan tenan oleh unta itu, betul-betul dimakan. Jadi unta itu menjaga Nabi, dia membawa jadi unta, malaikat niku nggih. Iki nek kowe maju tenan sak langkah pisan kas mati kamu dimakan betul oleh unta tadi. Sudah siap mau makan gitu loh unta tadi itu gitu. Maka kata Nabi betul Abu Jahal, betul apa? Dia betul lari, nek lari mati tenan itu gitu caranya itu. Jadi kembali sini tadi itu Abu Jahal juga mendapatkan kejadian seperti itu gitu loh ya, itu sebagai tantangan tadi karena nantang aku mana malaikate kancane Nabi kancane Muhammad di tak antemane ngene ora wani yo lagi ketemu unta siji wis langsung kalah ngenjrit kaya ngono kok gitu tuh ya, apalagi kalau betul-betul ketemu dengan malaikat dalam wujud yang sesungguhnya. Maka di akhir ayat ini surat ini nggih kala la tutihu, kamu jangan mengikuti Abu Jahal itu, maka wasjud tetaplah bersujud itu tetaplah sholat maksudnya ya, waqtarib dan mendekatlah kepada Allah, iktaroba, takorub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ngoten nggih, dados Nabi dikuati oleh Allah, wahai Rasulullah, kamu jangan mengikuti Abu Jahal, dia nglarang salat, aja diiloni, tetep aja lakono salat. Wong kok ora kena salat, aja ora kena salat. Ya, kowe nglarang ya kon aku tetep ngeyel lho, salat ki wajib kok. Lho ngoten lho. Carane ya dicara gen ora di alang-alangi carane piye? Ya ngoten, kita bikin cara supaya tidak dihalang-halangi, tapi jangan mau disuruh berhenti dari beribadah kepada Allah. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
Sebelum saya akhiri nggih, mbok menawi wonten ingkang badhe dipun tangletaken, kalau ada silakan. Belum sampai ke kajian dan nasihat nggih. Jadi bisa dibaca sendiri. Juga ada hadis yang panjang ini tentang Nabi ketika diberi wahyu pertama ini ya. Bisa dibaca sendiri juga. Ini ada di Sahih Bukhari. Kitab Badail Wahyi nggih. Kitab di awal-awal kitab Sahih Bukhari itu. Ada pertanyaan? Wonten, Mbak Nawi? Tidak ada? Nggih, saya akhiri sampai di sini dulu. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.